pada tanggal 1 Agustus 1949, hanya 3 hari menjelang gencatan senjata antara pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia, sepasukan militer Belanda di kota Cilacap yang diberangkatkan untuk melakukan misi patroli berakhir dengan tragedi pembantaian. 26 nyawa penduduk desa Gunung Simping yang tak berdosa tewas terbunuh di tangan pasukan itu. Korban terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak, sementara puluhan lainnya terluka. Tidak ada satupun korban yang jatuh di pihak Belanda. Peristiwa ini dipicu oleh sikap terburu-buru merespon laporan intelijen yang ternyata salah besar. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini, dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pada masa itu, Cilacap adalah kota pelabuhan utama di pantai selatan Pulau Jawa. Kedudukannya yang strategis justru membuat kota itu sangat menderita di masa perang, terutama pada masa Perang Dunia Kedua dan masa revolusi fisik. Cilacap luluh lantak dihajar bom pasukan Jepang dan sekutu di masa Perang Dunia Kedua dan dihancurkan para pejuang Indonesia sebagai taktik bumi hangus semasa aksi polisional pertama atau agresi militer Belanda yang pertama. Cilacap jatuh ke tangan pasukan Belanda pada tanggal 2 Agustus 1947 di akhir masa aksi polisional pertama. Pasukan Republik Indonesia yang terakhir mundur dari kota itu adalah ALRI atau Angkatan Laut Indonesia. Aksi polisional kedua atau agresi militer Belanda yang kedua makin memperkuat posisi kekuasaan militer Belanda hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Cilacap. Seluruh pimpinan negara Indonesia dipenjarakan dan sebagian besar angkatan perang mereka telah dilumpuhkan. Namun kesuksesan ini ternyata sama sekali tidak berarti akhir dari pertempuran. Sebaliknya, sisa-sisa tentara Indonesia dan faksi-faksi pejuang tetap utuh dan mengintensifkan pertempuran. Apalagi kemudian Belanda ternyata kalah secara politik di mata dunia internasional. Orang-orang Indonesia, terutama kaum federalis yang awalnya mau bekerja sama dengan Belanda dengan iming-iming kemerdekaan, mulai muak dengan sikap arogan militer Belanda. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap aksi-aksi militer Belanda tak memiliki dasar sama sekali. Selama dan setelah agresi militer Belanda yang kedua, TNI dan para pejuang lainnya ternyata berada tak jauh dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Mereka bahkan kadang masuk menyusup ke wilayah-wilayah itu untuk melancarkan aksi teror atau mencari perbekalan dan obat-obatan. Para pejuang ini dalam satuan-satuan kecil berisi 5 atau 10 orang sering menyerang kota, pos-pos penjagaan atau menyergap satuan patroli dan konvoi. Mereka juga tak jarang melakukan aksi sabotase, penculikan dan intimidasi terhadap aparat pemerintahan sementara Belanda. Hal yang sama terjadi juga di wilayah Karisidenan Banyumas, termasuk diantaranya adalah Kabupaten Cilacap. Aktivitas para gerilyawan dan pemerintahan bayangan Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Aksi para pejuang ini membuat kondisi Cilacap tidak stabil. Belanda terpaksa memberlakukan jam malam yang dimulai pukul 19 hingga pukul 6 pagi setiap hari. Seorang informan warga lokal yang namanya dirahasiakan hingga kini oleh militer Belanda pada 1 Agustus 1949 melapor ke pos militer Belanda. Informan itu masih muda, sekitar 20 tahun usianya. Laporan itu diterima oleh seorang prajurit bidang intelijen bernama Van der N. Informan lokal itu memberitahu Van der N bahwa akan ada 50 prajurit TNI dan pejuang yang akan masuk ke sebuah rumah di desa Gunung Simping pada tanggal 1 Agustus 1949 malam. Gunung Simping adalah sebuah desa yang terletak sekitar 3 km dari pusat kota Cilacap.
Menurut informan tersebut, para pejuang itu akan menghadiri pesta hajatan di rumah seorang warga yang bernama Sumodiharjo. Informan lokal itu meyakinkan bahwa informasinya valid dan ia merekomendasikan pasukan patroli bersenjata lengkap guna dikirim ke rumah itu. Prajurit Van der Ende segera meneruskan informasi itu kepada perwira intelijen batalion, Letnan Infanteri Franken. Letnan Franken menganggap laporan itu kredibel, apalagi informan tersebut mengaku melihat sendiri para prajurit TNI itu mondar-mandir di wilayah itu. Franken kemudian melaporkan ke komandan batalionnya, Letnan Kolonel Bastianse. Atas dasar laporan itu diputuskan untuk mengirim segera pasukan patroli. Pasukan yang dikirimkan kemudian terdiri dari 19 orang tentara bersenjata lengkap dan 2 orang warga sipil termasuk sang informan. Kedua warga sipil ini diberi seragam hijau tentara Belanda agar tidak dikenali. Pasukan ini berangkat pukul 8 malam dengan briefing bahwa mereka akan menyergap 50 pasukan pejuang Indonesia di sebuah hajatan dengan 25 orang diantaranya para pejuang bersenjata. Truk-truk pembawa pasukan itu pun bergerak mengarah keluar kota Cilacap di tengah malam yang sepi akibat jam malam. Beberapa puluh meter dari lokasi yang ditunjukkan informan, pasukan ini diturunkan. Letnan Franken segera memerintahkan formasi pengepungan. Senapan mesin ringan atau brand ditempatkan di jalan-jalan di mana kemungkinan musuh akan melarikan diri. Seluruh proses pengepungan dilakukan secara profesional, taktis, militer terlatih. Di pendopo rumah target, nampak sekitar 400 warga pria, wanita, dan anak-anak berkerumun menonton pertunjukan gamelan. Para penonton itu sama sekali tidak memakai pakaian seragam dan berpakaian biasa saja seperti layaknya pribumi sehari-hari. Tidak nampak aktivitas pasukan militer di sana atau orang yang membawa senjata api di sana. Fakta lapangan ini berbeda dengan laporan sang informan. Letnan Franken akhirnya memutuskan untuk mengawasi lebih dekat. Ia memerintahkan agar pasukan tidak menembak terlebih dahulu sebelum dia perintahkan. Dengan senjata di tangan, Letnan Franken mendekat ke arah pendopo untuk lebih jelas melihat penonton. Sampai tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah kanan pendopo. Kepanikan muncul di antara kerumunan penonton. Banyak yang lari atau jatuh ke tanah. Senapan mesin brand Schuster yang berada di jalan kampung mulai menembaki orang yang lari mengarah di jalan tersebut. Brand lain menyusul menyala menembaki warga yang kocar-kacir berlarian. Demikian pula senapan dan pistol yang dibawa pasukan. Semua berlangsung serba cepat. Franken segera memerintahkan untuk menghentikan tembakan setelah yakin tidak ada tembakan balasan. Pasukan itu pun menghentikan tembakan. Nampak tubuh-tubuh bergelimpangan dan sebagian menjerit kesakitan. Sementara yang selamat nampak ketakutan, menangis, terutama wanita dan anak-anak. Pasukan Franken segera bergerak memeriksa korban tewas, terluka, atau yang selamat serta menggeledah mereka. Para pria dan anak laki-laki dipisahkan, diawasi dengan ketat. Rumah tempat tinggal itu juga diperiksa. Tak ditemukan senjata apapun di sana. Tanda pengenal para penduduk itu juga diperiksa. Tak ada tanda-tanda anggota pejuang di antara mereka. Franken segera menyadari mereka salah menerima informasi. Seolah ingin bertanggung jawab, Franken segera melaporkan kejadian itu ke komisaris polisi, Bupati Cilacap, dan Perdana. Ia juga melapor ke komandan batalion, Letkol Bastianse. Letkol Bastianse segera menugaskan Sirsan Minema berangkat ke tempat kejadian bersama 8 tentara dan 1 dokter militer. Sesampai di tempat kejadian, mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada korban luka atau tewas. Seluruh korban telah dibawa ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Tapi di sekitar tempat kejadian masih diketemukan genangan darah yang menggumpal. Sementara di dalam rumah, nampak perabot rumah rusak dihantam peluru. Selongsong peluru dari berbagai jenis senjata juga ditemukan bertebaran di lokasi kejadian. Mereka yang terluka dirawat di rumah keluarga masing-masing. Jumlah korban baru diketahui setelah diadakan penyelidikan atas insiden ini.
Salah satu korban seorang bocah berusia 12 tahun. 4 korban lainnya adalah remaja berusia 16 dan 17 tahun. Seluruh bocah itu tewas diberondong senapan mesin ringan. Hasil penyelidikan menyebutkan ternyata sang informan hanya menerima informasi dari pihak ketiga. Ia tidak melihat sendiri adanya 50 anggota pejuang. Sang informan kemudian mengubah pernyataannya dengan mengatakan bahwa mempelai pria yang bernama Sopawi adalah seorang anggota pejuang. Ia juga mengatakan bahwa tuan rumah Somo Diharjo biasa mengumpulkan bantuan untuk TNI dan para pejuang. Pada akhirnya pemerintah Belanda seperti biasa mengkategorikan insiden ini sebagai ekses nota atau sesuatu yang terjadi karena kelalaian semata. Tidak ada keadilan bagi para korban, apalagi konferensi meja bundar tengah bergulir. Kasus ini sempat menjadi perhatian petinggi Belanda di Jakarta dan Amsterdam. Namun kesimpulan komite penyelidik sungguh mengecewakan. Insiden itu dianggap bukan tindakan kekerasan militer yang disengaja, tapi hanyalah respon normal para prajurit yang mengira komandannya terbunuh atau berada dalam bahaya. Kerabat ke-26 korban tewas diputuskan menerima sejumlah uang untuk biaya pemakaman serta 4 meter kain kafan. Guna memperingati peristiwa tersebut, pemerintah mendirikan monumen Juang Soma Brand yang diresmikan pada 10 November 1976 yang masih dapat dikunjungi hingga hari ini. Demikian sekilas tentang peristiwa pembantaian Gunung Simping di Cilacap yang telah menewaskan penduduk yang tak bersalah. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.